Di zaman di mana semua informasi ada di genggaman kita, ada satu bahaya yang sering kali nggak dibicarakan, tapi nyata, kecanduan pornografi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar tuntas gimana sih kesenangan sesaat ini bisa punya dampak yang serius banget buat otak, jiwa, dan bahkan hubungan kita. Yuk, kita mulai. Mungkin ini pertanyaan yang sering banget muncul di kepala banyak orang. Kenapa ya susah banget buat berhenti? Percayalah, ini bukan sekedar soal kurang niat atau kurang tekad. Ada dorongan yang rasanya kuat banget, seolah-olah di luar kendali. Nah, kita akan kupas jawabannya, baik dari sisi sains tentang apa yang terjadi di otak kita, maupun dari petunjuk spiritual. Oke, biar gampang, pembahasan kita akan dibagi jadi 5 bagian ya. Kita mulai dari definisinya dulu, terus kita dalamin bukti-bukti kerusakan di otak. Habis itu kita lihat harga yang harus dibayar secara psikologis dan sosial. Dan yang paling penting, di akhir kita akan fokus ke jalan keluarnya, baik dari sisi klinis maupun cara memperkuat diri dari dalam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, memahami sifat masalahnya. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan sekedar kebiasaan jelek, ini adalah sebuah kecanduan yang akarnya itu kompleks dan cengkramannya kuat banget. Ada satu istilah yang menurut saya kena banget buat menggambarkan ini, narkolema atau narkoba lewat mata. Dengerin deh, ini bukan cuma kiasan loh. Seperti yang nanti kita akan lihat, efek candunya dan daya rusaknya ke otak itu ternyata punya pola yang sangat-sangat mirip sama pengguna narkotika. Dan jangan salah, ini bukan masalah segelintir orang. Studi dari National Library of Medicine nunjukin angka yang cukup mengejutkan. Antara 3-6% populasi dunia ngalamin ini. Coba deh bayangin, itu artinya puluhan, bahkan bisa jadi ratusan juta orang sedang berjuang dalam diam setiap harinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak teknis tapi penting banget. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Ingat kan perbandingan dengan narkoba tadi? Itu beneran bukan cuma metafora. Sains sudah menunjukkan adanya perubahan fisik yang nyata pada otak para pecandu. Kuncinya itu ada di salah satu bagian otak kita yang namanya prefrontal cortex, atau disingkat PFC. Gampangnya, bayangin aja PFC ini sebagai CEO atau sistem rem di otak kita. Bagian inilah yang ngebantu kita bikin keputusan yang bijak, mikirin masa depan, dan yang paling krusial, nahan diri dari dorongan-dorongan impulsif. Nah, ini dia yang bikin ngeri. Penelitian dari Max Planck Institute nemuin sesuatu yang serius. Ternyata, konsumsi pornografi yang berlebihan itu secara fisik bisa mengikis bagian otak bernama striatum. Ini pusat rasa senang kita. Akibatnya apa? Rangsangan yang normal jadi kerasa hambar. Dan yang paling fatal, jalur komunikasi antara si rem tadi sama pusat rasa senang di otak kita itu jadi korslet. Inilah alasan ilmiah kenapa kontrol diri itu rasanya mustahil banget. Pola kerusakannya itu mirip banget, sampai-sampai American Society of Addiction Medicine sekarang memperlakukan kecanduan pornografi ini setara dengan kecanduan narkoba. Kenapa? Karena keduanya sama-sama membajak sistem penghargaan di otak kita, menciptakan lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Tapi kerusakannya itu nggak berhenti di otak aja. Efeknya itu kayak domino loh, menjalar kemana-mana, meracuni pikiran kita, jiwa kita, dan bahkan hubungan kita sama orang-orang yang kita sayang. Dampaknya itu nyata banget. Mulai dari munculnya rasa cemas, depresi, rasa malu yang terus-terusan, yang akhirnya bikin seseorang jadi narik diri dari lingkungan sosial. Secara fisik, bahkan bisa memicu disfungsi ereksi. Kalau dalam hubungan, keintiman dan kepuasan bisa hancur. Dan satu hal yang nggak boleh kita lupakan, ada trauma yang dalam buat pasangan yang merasa dihianati. Kalau kita lihat dari perspektif spiritual Islam, dosa besar itu nggak terjadi ujuk-ujuk. Ada prosesnya yang bisa disebut zina panca indera. Semuanya itu dimulai jauh sebelum tindakan fisik, dari mata yang melihat, terus turun ke hati yang jadi berangan-angan dan menginginkan. Nah, pornografi ini adalah gerbang utamanya menuju zina mata dan zina hati itu. Oke, setelah kita lihat sisi gelapnya, jangan pesimis dulu ya. Sekarang kita beralih ke bagian yang paling penting, harapan dan solusi. Kabar baiknya adalah, pemulihan itu bukan cuma mimpi. Ada jalan keluar yang jelas, dengan langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil. Dari sisi klinis, biasanya ada 3 langkah besar. Pertama, dan ini mungkin yang paling berat, yaitu keberanian untuk mengakui kalau kita punya masalah dan langsung memutus akses ke pemicunya. Kedua, cari bantuan profesional, terapi seperti CBT itu terbukti efektif banget buat ngebongkar pola pikir yang adiktif. Dan yang ketiga, bangun ulang hidup dengan kebiasaan yang sehat. Olahraga, cari hobi baru, dan kelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung. Tapi teman-teman,
Pemulihan itu bukan cuma soal teknik-teknik klinis. Ada fondasi yang lebih dalam dan lebih kuat yang bisa kita bangun, yaitu kekuatan spiritual dari dalam diri kita sendiri. Dalam Islam, pertahanan lapis pertamanya itu jelas banget, yaitu menundukkan pandangan atau gadul basyar, seperti yang diperintahkan langsung di Al-Quran. Ini bukan sekedar nunduk secara fisik ya, tapi ini adalah sebuah keputusan sadar untuk menjaga gerbang jiwa kita supaya tetap suci. Sebuah proses yang dikenal sebagai tazkiyatun nufus. Bahkan ada sebuah hadis yang mengibaratkan pandangan liar itu seperti panah beracun dari iblis. Kenapa sih disebut panah beracun? Karena sekali nancap, racunnya, yaitu angan-angan dan syahwat, akan menyebar dan merusak hati kita dari dalam. Selain kita bertahan dengan menjaga pandangan, kita juga butuh perisai. Nah, disinilah peran puasa. Puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi juga jadi alat yang sangat powerful untuk melatih disiplin diri dan meredam gejolak syahwat. Benar-benar kayak perisai yang kokoh. Dan yang terakhir, ini adalah senjata pamungkas yang bisa kita gunakan kapan saja, doa. Coba diperhatikan, doa ini komprehensif banget. Kita minta perlindungan untuk setiap pintu masuk godaan, pendengaran, penglihatan, lisan, hati, sampai kemaluan. Ini adalah bentuk pengakuan kita bahwa kita butuh pertolongan dari Yang Maha Kuat untuk bisa melewati ini. Oke, kita sudah bedah masalahnya, kita sudah lihat buktinya, dan kita juga sudah memetakan jalan keluarnya. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi langkah pertama mana yang akan Anda ambil hari ini?